Kurma, kajian untuk bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini netizen ingin bertanya kembali bab kurban. Oke, silahkan. Ini masalah urunan di dalam kurban, Ustaz. Jadi sesuai dengan ketentuan, kita tahu bersama bahwa urunan kambing itu 1 orang, sapi 7 orang, dan unta itu 10 orang. Bagaimana kalau ada kasus misalnya di dalam satu kelas gitu isinya 30 orang, mereka urunan atau iuran untuk membeli satu hewan kurban dan dikurbankan. Seperti itu, Ustaz. Bagaimana hukumnya? Boleh dibantu dijelaskan, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Jadi intinya mungkin inilah persoalan tentang hukum iuran dalam berkurban ya. Di atas dengan ketentuan jumlah yang sudah kita ketahui bersama. Kalau kita review kembali dari fiqh udhiyahnya, memang untuk kurban dengan hewan kurban tersebut ya sudah ditentukan berapa sahibul kurbannya, baik itu baik itu yang kambing dengan sahibul kurban dengan ketentuan 1 orang, sapi 7 orang, unta 7 atau 10 orang. Dan untuk masalah unta ini memang ada perselisihan ya dalam masalah fikihnya. Tapi kita nggak bahas itu, kita bahas masalah ketika iuran untuk di atas jumlah tersebut. Misal satu kelas jumlahnya 30 orang dan mereka semua urunan untuk berudhiyah bareng-bareng, misalnya sapi. Taib, kalau kita tinjau dari tuntunan Rasulullah SAW, karena kita tahu Rasulullah SAW itu sebaik-baiknya petunjuk kita, terutama dalam bab ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tinjau ya ketentuan masing-masing hewan, contoh kambing, ya sebagaimana diriwayatkan bahwa kana rajulu fi ahdi Nabi SAW yudhi bisyati anhu wa an ahli baitihi. Pada masa Rasulullah SAW, seorang suami itu menyembelih seekor kambing sebagai kurban untuk diri dia dan juga untuk keluarganya. Ini persoalan tentang ketentuan kurban kambing. Ya, jadi seseorang itu berkurban untuk dia dan untuk keluarganya. Adapun ketentuan untuk unta, bagaimana? Sebagaimana riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata beliau? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kami dahulu pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi safarin, dalam sebuah safar. Fa hadara al-adha fashtarakna fil baqarati 7 wa fil ba'iri 10. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahwa dahulu kami pernah bersafar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan fahadhara al-adha, dan ketika itu bertepatan dengan hari raya Idul Adha. Fashtarakna fil baqarati 7. Maka ketika itu kami berserikat bareng-bareng untuk berudhiyah dalam seekor al-baqarah itu sapi ya, 7 sebanyak 7 orang, wa fil ba'iri, dan untuk unta fa fil ba'iri 10. Untuk unta sebanyak 10 orang. Nah, di sini menjadi panduan untuk kita ketentuan kurban sapi, kambing ataupun unta. Kambing itu 1 orang dan juga dia bisa menggabungkan ahli baitnya, maksudnya keluarganya bersama dia dalam satu hewan kurban tersebut. Kemudian sapi 7 orang dan unta 10 orang, meskipun di sini ada perbedaan pendapat tentang masalah unta. Adapun ya ketika kita melihat
kalau berdasarkan ketentuan-ketentuan tadi itu tidak sesuai ya dengan apa yang sudah disampaikan, apa yang sudah disampaikan tadi melalui riwayat-riwayat yang sudah kita bawakan. Nah, lalu bagaimana? Alangkah baiknya ya ketika memang berkurban kita mengikuti panduan Rasulullah SAW. Kambing itu 1 orang, sapi 7 orang, adapun unta tadi 7 atau 10 orang karena di situ ada perbedaan pendapat. Nah, lalu bagaimana? Bukankah Rasulullah SAW itu juga pernah berkurban dan Rasulullah menyertakan seluruh umatnya yang belum berkurban? Begitu kata Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Ketika Rasulullah SAW menyembelih hewan kurbannya dengan tangan beliau sendiri, ketika itu beliau membaca Bismillahi wallahu akbar, hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ini sembelihan dariku, ya kan? Begitu kata Rasulullah SAW. Bismillahi hadza anni wa amman lam yudahhi min ummati. Ini dariku dan juga dari siapa saja dari umatku yang belum pernah berkurban. Nah, mengenai hadis ini merupakan suatu kekhususan untuk Nabi SAW. Ya, sedangkan kita umatnya itu berbeda, ketentuannya berbeda. Kita tidak bisa menyertakan kecuali dengan ketentuan yang sudah kita sebutkan tadi. Menyertakan orang kecuali sesuai dengan yang sudah kita tentukan tadi. Mengapa Rasulullah boleh sedangkan kita tidak? Ini ada ungkapan yang bisa kita coba telaah. Al-Qadhi Abu Ishaq mengatakan, perkataan Nabi SAW, sebagaimana seseorang boleh berkurban untuk diri dan keluarganya, Nabi SAW boleh berkurban atas nama seluruh kaum muslimin, karena beliau adalah ayah dari seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Nah, ini kekhususan untuk Nabi SAW. Adapun kita tadi kembalikan lagi ke khitahnya, ke ketentuannya, ke standarnya. Bagaimana kita berkurban mengikuti panduan dari Nabi SAW. Kambing itu 1 orang, sedangkan sapi 7 orang, dan unta dipersisihkan antara 7 atau 10. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami. Intinya, sahibul kurban boleh dia menyetarakan dirinya dan juga keluarganya. Tapi untuk menyetarakan selainnya, maka ini tidak termasuk. Ya, maka itu tidak bisa dianggap sebagai udhiyah sesuai dengan ketentuan hukum fikih udhiyahnya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Semoga kita bisa terus mengikuti sunnah, ya, mengamalkannya, dan juga menjadikan sunnah ini menjadi pedoman hidup kita dunia akhirat. Sekian, semoga dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.